Oke, selamat malam teman-teman MS Trade and Investment semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya. Oke, teman-teman, pada malam hari ini saya mau melakukan analisa untuk saham-saham yang hari ini tanggal 15 November. Oke, saya awali dulu dengan IHSG teman-teman ya. Oke, hari ini IHSG itu bertahan di atas support 61,8 retracement dari tren turunnya ya, ditutup di 6270,3242. Jadi ini masih testing resistan 3 hari yang lalu ya teman-teman ya. Tapi ini so far sih secara kondisi tidak terlalu mengkhawatirkan saat ini. IHSG walaupun tidak naik kencang tapi juga tidak turun seperti itu. Untuk saya yang penting adalah kita punya posisi 50% setidaknya dan punya cash juga 50% ketika mau naik mau turun, enggak perlu harus bingung seperti itu ya. Karena di dalam trading seperti itu setidaknya kita punya 50% posisi, maka itu adalah posisi yang paling bagus. Jadi mau IHSG mau kemana bagi saya nggak ada masalah, karena IHSG turun pun masih ada saham yang naik. Justru ketika IHSG turun saya akan mencari saham-saham uptrend, yang mana saham uptrend itu biasanya kalau IHSG turun dia juga turun, tetapi biasanya saya akan mengecek volumenya. Bila kecil saya akan masuk. Jadi ketika suatu saham itu turun dengan volume kecil, itu ya masuk saja, nggak usah takut. Ketika suatu saham uptrend ikut turun ketika IHSG juga turun tetapi volumenya kecil, kalau saya berani masuk seperti itu. Jadi ketika IHSG turun, pantau selalu saham-saham yang dalam kondisi uptrend. Itu adalah saham yang paling cepat akan balik seperti itu. Berikutnya yang saya analisa adalah Antam teman-teman ya, Aneka Tambang. Oke, Aneka Tambang saat ini masih bertahan di Oke, saya lanjutkan. Tadi saya ada sedikit problem teknis. Jadi untuk Antam saat ini dia sedang testing resistan 2920 yang 3 hari udah dites. 3 hari udah dites dan hari ini closingnya sedikit di bawah resistan 61,8 retracement di dalam tren turunnya. Jadi ini 3 hari udah dites. 3 hari udah dites 2920 belum berhasil. Ya itu kita anggap sebagai dia perlu konsolidasi ya. Dia perlu konsolidasi, perlu mengumpulkan volume. Ketika dia akan naik lagi, dia perlu dorongan volume. Jadi harus ada dorongan volume yang di atas rata-rata untuk bisa menambah kenaikan dari Antam tersebut. Jadi saya masih ada barangnya, bahkan saya udah nambah, dan santai aja kita tunggu pergerakan Antam berikutnya. Ada banyak saham-saham yang bergerak, ya semoga dengan adanya saham-saham yang bergerak itu tidak menjadikan Antam menjadi pusat perhatian seperti itu. Karena biasanya kalau satu saham itu menjadi pusat perhatian, dia bergerak sendiri, nah biasanya diburu orang tuh seperti itu. Kalau saat ini kan ada banyak saham lain yang kayak hari ini ada IMA seperti itu. Jadi crowd itu atau khalayak itu perhatiannya terbagi ke saham-saham lain. Justru seperti itu bagus untuk saham-saham lain untuk naik seperti Antam. Saat itu konsentrasi massa terpecah tidak hanya ke Antam. Nah, itu bagus sekali bagi Antam untuk tidak terlalu diburu trader, tidak terlalu euforia seperti itu. Jadi ketika saya akum suatu saham, saya justru suka ketika saham tersebut tidak diburu banyak orang. Seperti itu. Ini untuk Antam ya. Setelah Antam, temannya Antam adalah TINS. TINS ya masih sama pergerakannya teman-teman ya. Pergerakannya untuk TINS itu ya masih di situ-situ saja, yaitu di antara support 2050 sampai resist 2170. Hari ini belum kesentuh ya, hari ini masih di 2150. Jadi masih konsolidasi, nunggu dorongan volume lebih tinggi. Ketika satu saham konsolidasi memang kecenderungannya volumenya adalah kecil. Tetapi ketika konsolidasi udah selesai, nah di video saya udah saya bahas konsolidasi ini wajib teman-teman perhatikan. Apakah di dalam konsolidasi ini cenderung turun atau cenderung naik. Nanti kita lihat kecenderungannya saat ini belum terlihat apakah ascending, apakah
descending ataukah pola lain, belum terlihat saat ini. Tetapi saat ini saya katakan untuk TINS sama Antam konsolidasi setelah dia naik dari dasarnya. Seperti itu. Saham berikutnya yang dianalisa adalah Agro. Agro, bagaimana kabarnya? Ya, jelas Agro saat ini sedang konsolidasi ya. Jadi setelah kenaikan ini dia perlu konsolidasi. Konsolidasi seperti ini bagus teman-teman, biarin aja. Volumenya kecil tetap ada. Setelah konsolidasi biasanya akan melanjutkan kenaikannya atau bisa juga turun. Kita biarin saja, harga saya masih di 1000-an, masih cukup oke lah seperti itu. Untuk harga dicampur dengan harga yang 550-an, harga saya masih 800. Nothing problem untuk Agro, sabar aja seperti itu. Oke, berikutnya adalah BRIS. Masih sama, konsolidasi juga ya. Konsolidasi untuk BRIS ini modelnya adalah model-model seperti triangle gitu modelnya. Jadi ini yang bikin kita harus waspada ya, karena triangle ini sifatnya 50-50 ke atas, 50 ke bawah gitu. Seperti ini ya. Ini triangle lagi. Ini naik turunnya tuh 50-50 seperti itu. Dengan volume saat ini juga ini ya, kecil seperti itu. Masih konsolidasi. Untuk BB BRIS maksud saya itu masih di support 2660, resistannya masih belum kuat di 2910, belum bisa ditembus. Memang sempat ditembus minggu lalu tapi kembali lagi. Jadi perhatikan dua titik penting itu, yaitu 2660 support dan 2910 untuk resist untuk BRIS. Untuk BJTM masih sama, bersandar di 785. Ya, 785 support yang ini support pada saat dia tren turunnya, terus dia naik, supportnya di situ. Dengan resistannya adalah di 820. Oke, selanjutnya adalah Bank Tabungan Negara ya, teman-teman. Ini sebenarnya dari awal Februari udah rilis berita tentang melesatnya ini ya, laba Bank BTN di tahun 2020 itu melesat dibanding tahun 2019. Itu sebenarnya dari awal Februari itu udah keluar newsnya. Saya juga sempat masuk teman-teman, dan teman-teman juga sebagian udah masuk. Dan tadi siang juga ada bukan rilis news ya, pop up news yang muncul di OLT saya, dan saya biasanya langsung notice seperti itu. Ketika ada pop up news, notice seperti itu, saya lihat apakah berpengaruh ke BBTN. Waktu tadi itu BBTN masih di 1800, tapi saya sibuk ngerjain editing, jadi saya tinggal closingnya saya nggak nyangka kalau closingnya adalah di sempat tertinggi 1870 dan saat closing adalah di 1855. Nah, karena udah rilis news sih biasanya sih ya udah lewat beberapa hari juga, orang juga sudah nggak terlalu tertarik. Tapi masih boleh dipantau juga karena kenaikan hari ini dengan dorongan volume yang cukup tinggi teman-teman ya, cukup tinggi volumenya, dorongan volumenya untuk BBTN. Kalau kita lihat BBTN ini dia sudah berhasil menembus resistan retracement 61% atau di 1780. Saat ini resisten yang dihadapinya adalah 1950. Jadi saat ini berada di tengah antara 1780 dengan 1950. Jadi boleh dibilang kalau mau antri ya tunggu aja di kisaran 1780-an atau 1800 untuk BBTN ya teman-teman ya. Oke, kemudian BBKP Bank Bukopin. Nah ini teman-teman, nih saya udah punya 3 lapis ya kemarin ya. Lapis terakhir udah saya buang karena saya harus ngurangi posisi untuk BBKP ini. Saya buang di 540 lah atau di atas supportnya lah ya. Pagi tadi beranjak dari support 530 dan sempat tertinggi di 575. Untuk resistannya adalah di 590 ya, 590. Area buang saya sebenarnya di 600 untuk 2 posisi saya.
Tapi karena saya udah beli di bawah dan kemarin saya mau kurangin, udah saya lepas di 540 dengan dua posisi saya saat ini. Kalau misalkan saya misalkan udah bosan mau switching barang di 600 saya bisa lepas. Jadi besok saya pantau kalau ada saham lain dan saya bisa switching ke saham lain, mungkin akan saya lepas di 600 saja. Seperti itu teman-teman. 600 ini adalah di area 38,2 retracement ya, di 590 atau 600 tuh saya harapkan di situ banyak menimbulkan minat orang untuk membeli. Jadi mungkin saya bisa lepas di area-area situ karena saya mau switching ya. Udah cukup lama saya pegang ini barang. Seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan ya. Supportnya masih di 530, resisten di 590. Apabila bisa menembus, nanti adalah ketemu di 635 untuk resisten berikutnya. Oke, berikutnya adalah Krakatau Steel atau KRAS. Ya, KRAS masih konsolidasi lagi ya. Ya, seperti inilah satu saham itu kan kalau mau naik ya dia bikin base lagi setelah kenaikannya. Seperti itu wajar teman-teman, biasanya volumenya masih kecil. Sepanjang dia tidak breakdown dari supportnya di 710, oke. Saat ini udah mentesting berapa? 1, 2, 3 kali resistan 745 dan tadi saya juga sempat lihat 745. Sebenarnya Krakatau Steel ini enak untuk trading, beli sore, jual besoknya. Seperti itu teman-teman. Saya beberapa kali trading di Krakatau Steel seperti itu caranya. Oke, sekarang kita menginjak ke saham-saham SWF ya. Saham-saham SWF. Untuk Adikarya ya, Adikarya Wika maksud saya, untuk Wika saat ini dia di antara support 1950 dan 2010. Udah berapa kali dites itu? Udah lebih dari seminggu. Sebenarnya konsolidasi ini sehat dan bagus Wika ya. Wika konsolidasi, Adikarya juga konsolidasi, cuman kalau Adikarya konsolidasinya itu di 1445 atau di antara 23 retracement dan 38. Untuk Adikarya supportnya masih di 1445 dan resistennya adalah 1560. Tadi udah sempat dites sampai 1610 tetapi closingnya kembali di bawah resistannya. Jadi masih menjadi resistan di 1560 untuk Adikarya. Untuk Waskita udah ya seminggu ini testing lagi di resistan 1610. Bagus ya. Volumenya juga cukup terjaga. Menarik ini teman-teman, kalau ada dana lebih bisa ini karena ini konsolidasi dan cenderung ascending. Seperti itu. Untuk Wika tadi juga kecenderungannya ascending. Ya, kemudian PTPP ya sama semua bentuknya teman-teman, di antara 23 sampai 38 atau support untuk PTPP masih di 1782 dan resistnya di 1845. Ini kalau keluar berita tentang SWF gitu aja, saya yakin ini PTPP, Wika, WSKT, Adikarya ini akan lari kencang semua. Karena apa? Udah mintip-mintip gitu loh. Istilahnya udah siap-siap, bersedia, siap. Nah, udah gitu tinggal berita keluar gitu atau ada katalis lagi keluar, maka gerak itu akan lari ya, teman-teman ya. Wika udah, WSKT udah ya. Oke, teman-teman lanjut ke CPO sawit. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat future CPO begitu tinggi seperti ini ya. Yang bulan Maret, ini bulan Maret juga tinggi. Yang April juga tinggi. Nah, saham-saham CPO-nya gimana gitu lah. CPO yang saya punya cuma SSMS. SSMS sudah saya lepas sebagian, masih ada sebagian masih nyangkut-nyangkut lah seperti itu. SSMS sebentar saya bersihkan aja nih. Oke, udah saya bersihkan ya, biar enak untuk analisanya. Jadi SSMS ini masih bermain di retrace 38 sampai 50. Jadi supportnya masih di 1075 sampai 1140. Jadi kalau misalkan besok
kondisi market bagus karena kita lihat future dari CPO-nya bagus. SSMS kalau misalkan naik dengan dorongan volume yang tinggi, kemungkinan besar bisa menembus di resistennya di 1140. Kalau 1140 cenderung kuat lagi, maka akan berhadapan dengan 1205. Itu sebenarnya udah sempat dites ya, tapi volatilitas cukup tinggi. Nah, ini termasuk saham yang kayaknya banyak dipegang oleh teman-teman trader baru ya. Ya, volatilitas memang jadi tinggi seperti itu. Kalau saya sebenarnya kurang suka, ya mau nggak mau sudah ada barang ya, nanti kita atur gimana untuk mengurangi saham ini. Terlihat ini kayaknya ada semacam resist volume ya. Ketika dia naik itu justru banyak yang naik sampai puncak, terus ada banyak yang buang seperti itu. Kemungkinan nih ada yang nyangkut daerah sini dan terlalu lama, mungkin all in HK-nya, dan begitu lihat naik dia akan mensuplai ya. Jadi yang di sini orang-orang yang nyangkut di sini dia nggak average down. Kan harusnya kalau nyangkut seperti ini di sini nih, kalau dia tahu Fibonacci turun, maka Fibonacci-nya yang satunya ya, ketika turun dia Fibonacci udah mulai naik, dia mulai nambah. Jadi kalau pakai ini, jadi kalau pakai Fibonacci yang kiri ini kan Fibonacci naiknya kan. Memang sih untuk SSMS ini boleh dibilang naiknya tinggi tapi turunnya juga tinggi. Istilahnya trennya udah kehapus aja, di start dari ulang awal gitu loh. Ya, jadi kemungkinan orang yang naik beli di sini belum average down, dia akan mensuplai barang ketika itu ada kenaikan di situ. Itu namanya resist volume. Silakan cek video saya tentang resist volume. Saya udah membahas video tentang resist volume. Yaitu orang-orang yang nyangkut yang akhirnya mengguyur ketika saham tersebut lari atau naik. Berikutnya saham IMAS. Saham IMAS kenapa bisa naik teman-teman? Ya sebenarnya wacana ini pemerintah membebaskan pembelian pajak untuk penjualan barang mewah PPNBM itu sebenarnya udah beberapa bulan lalu udah keluar beritanya ya. Pernah baca juga seperti itu, tapi hari kemarin dirilis, saya sempat bikin di grup tentang pengaruh news terhadap pergerakan harga, dan nyatanya hari ini juga tanpa ampun nggak dikasih inilah, nggak dikasih entry saya mau HK juga agak males kalau IMAS kadangnya main tinggi terus tiba-tiba balik arah. Tapi hari ini IMAS bermain cantik teman-temannya, jadi biasanya dia naik kenceng terus gembos di tengah. Nah hari ini enggak ya, karena hari ini adalah volumenya besar seperti itu. Jadi karena pergerakan yang didorong volume, di mana volume itu adalah bahan bakar dari suatu tren. Jadi IMAS saat ini gap up di sini langsung bermain di atas 38. Jadi orang kalau lihat saham itu bermain di 38 di area sini, ya sudah lebih istilahnya lebih berani beli gitu loh ya. Terus banyak yang lainnya juga beli, akhirnya berani menembus 1275 dan closing tepat di bawah resist 1365. Jadi gimana besok? Ya kalau saya mau antri IMAS, saya nggak HK, saya antri aja di bawah. Dapat-dapatnya nggak apa-apa. Karena kebiasaannya IMAS juga kadang kalau udah tinggi ya balik. Apalagi kenaikan IMAS udah kenceng hari ini ya, hari ini kenceng. Berapa persen? Hari ini perkiraan aja ya 15, kalau full tadi 15%, seperti itu. Jadi kalau mau antri, kebetulan ada cash ya, besok antrinya agak-agak di bawah aja, nggak usah HK seperti itu ya teman-teman ya. Nah di channel saya tentang news dan pergerakan harganya, waktu saya posting tentang ini ya, tentang kebijakan insentif pajak untuk pembelian mobil ini, saya sampaikan kan salah satunya selain ke produsen mobil juga ke perusahaan leasing, dan ini ada Indomobil Multijasa, dan hari ini juga kenceng teman-teman, naiknya juga kenceng seperti itu. Saya jarang trading untuk IMJS, tapi ya sekedar ini aja, memantau aja, dan ternyata pergerakan sahamnya juga didrive oleh news seperti itu. Dan saat ini untuk Indomobil Multijasa atau IMJS itu ya, dia kemarin dia mantul dari
support 23 langsung tembus 38. Jadi 23 ini langsung tembus 38 dan langsung ke 61. Hebat banget, tapi baliknya atret lagi ke 50. Seperti itu teman-teman, kalau mau beli ya sama antri aja. Karena hari ini kenaikannya pesat tapi orang take profit ya. Ya bentuk-bentuknya sama, ini juga dari puncak. Sangat mungkin ada orang yang nyangkut dan mensuplai kenaikan IMJS ini. Seperti itu. Berikutnya adalah GJTL. Dikait-kaitkan ini juga dapat imbas dari insentif itu ya. Gajah Tunggal produsen ban ya. Secara chart sendiri untuk Gajah Tunggal itu sebenarnya kemarin minggu lalu itu dia adalah berada di antara 845 dan 885. Jadi area konsolidasi after flying-nya di situ, dan karena sepertinya juga ada katalis dari berita insentif pajak untuk pembelian kendaraan mobil tadi itu, jadinya juga melejit dengan volume yang kencang. Ini teman-teman perhatikan, volume adalah bahan bakar suatu tren atau suatu pergerakan. Ya, seperti ini. Ini juga volume semua, dorongan volume ya. Perhatikan kalau naik tanpa volume itu nggak pakai lama akan kempes. Oke, berikutnya saham ASA. ASA teman-teman ya. Ini saham ASA ini kalau saya pantau sebenarnya bagus ini ya teman-teman. Kenapa? Pertama dia naiknya itu pakai berundak gitu ya. Jadi naik konsolidasi ya. Ada konsolidasi, ada box-box seperti itu, naik konsolidasi. Jadi ketika dia naik tingkat itu dia volumenya tinggi ya. Ketika naik tingkat breakout volumenya tinggi. Breakout lagi volumenya tinggi. Seperti itu terus. Breakout lagi volumenya tinggi. Volumenya tinggi. Ini yang bagus seperti ini. Ada breakout, ada volume tinggi. Ini mirip-mirip dengan TKIM INKP. Teman-teman, TKIM INKP bentuknya mirip. Jadi saham-saham yang bagus sebenarnya pergerakannya seperti itu. Ini teman-teman kalau yang suka pakai Bollinger silakan pakai Bollinger atau moving average, dan teman-teman perhatikan kalau satu saham itu sudah terlalu overshoot keluar dari Bollinger ataupun moving average, dia harus kembali ke bersandar dulu ke moving average-nya. Seperti Antam dulu ya, sampai koreksi seperti itu, karena satu saham kalau bergerak dia memang harus kembali ke, harus istilahnya harus mengalami pullback supaya pergerakan itu sehat seperti itu. Oke, berikutnya saham-saham farmasi. Ini sebenarnya saham farmasi itu saya mau bahasnya kemarin teman-teman. Tapi kemarin saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi untuk farmasi teman-teman ya, farmasi ini roadmap-nya saya sampaikan. Saat ini dia baru beranjak dari dasar. Ya, dari dasar dia masih belum, untuk KF ini masih belum menembus resistan 23% atau di 4030. Memang ini sepertinya hati-hati sekali orang yang trading di KF ini. Nggak lagi euforia ya. Mungkin juga karena apa istilahnya, berita-beritanya udah nggak sekencang pada saat vaksin akan dijalankan dulu ya. Tapi seperti ini justru bagus teman-teman ya. Kalau memang mau naik pelan-pelan, ada konsolidasi, ada volume, itu bagus. Ya kita lihat beberapa hari ke depan apakah KF bisa menembus resistan 23% atau di 4030. KF kemudian INAF juga sama, secara umum sama, bentuknya sama semua. Kalau INAF resistannya adalah 3870. Masih di area-area di bawah retracement ya. Jadi ini di dalam tren turunnya, ini sebenarnya cara bikinnya itu kan gini. Di dalam tren turun ini ya, ini kan dia akan koreksi. Nah, koreksinya ini kan, nah ini loh, tren turunnya ini koreksinya makanya Fibonya dari 0 di bawah. Kalau dia 23 nggak kuat terus turun ya kecenderungannya bisa koreksi lagi. Kalau dia kuat ya kan ketemu resisten di atasnya.
IRA teman-teman, ini masuk inceran saya sih antara KF sama IRA. IRA untuk bentuk di dalam tren turunnya dia udah lebih bagus daripada KF karena dia sudah berhasil menembus resisten 23,6% atau di 2240. Bahkan hari ini mencoba di 24. Menarik ini teman-teman. Ya, karena ada volume juga. Kalau teman-teman mau trading, mau kumpul barang ya perhatikan money management dengan baik. Jangan menggunakan emosi all in atau margin ya, seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya, MS Trade and Investment, membahas beberapa saham. Maaf agak telat teman-teman ya. Saya mesti olahraga dulu. Jam-jam 8 tadi olahraga dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.